Assalamualaikum. Salam sehat untuk kita semua. Tetap laksanakan protokol kesehatan ya. Sayangi diri kita dan orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai muatan bahasa Indonesia di tema 5, yaitu formulir biodata diri atau daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup terdiri dari isian yang berisi informasi diri, baik itu identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Daftar riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Tujuannya apa? Agar pembaca mengetahui tentang diri seseorang dengan jelas. Jadi penulisannya harus berdasarkan fakta atau kenyataan, tidak dibuat-buat. Hal-hal yang harus ditulis dalam daftar riwayat hidup yaitu ada data pribadi yang isinya ada nama lengkap, kemudian alamat lengkap, jalan, RT, RW, kelurahan, serta kecamatan, kode pos, nomor telepon atau bisa diganti dengan nomor handphone, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, serta agama. Yang kedua adalah bidang yang diminati atau digemari, misalnya olahraga, kesehatan, pendidikan, atau mungkin bidang wirausaha atau kegiatan lain. Yang ketiga adalah riwayat pendidikan yang sudah ditempuh atau dilalui mulai dari TK. Kalau pendidikan itu belum selesai, maka ditulis sampai sekarang. Contohnya kelas 6 kan belum selesai, maka dalam daftar riwayat hidupmu nanti ditulis misalnya dari tahun 2013 misalnya ya. 2013 sampai sekarang sekolahnya di SDN Menteng Dalam 01. Keempat adalah ekstrakurikuler ataupun kursus yang sudah pernah diikuti, misalnya pramuka atau dokter kecil atau mungkin kursus yang lain seperti marawis. 5 adalah kecakapan atau keterampilan yang dimiliki seseorang. Misalnya keterampilan menggambar, membatik, ataupun menulis cerita pendek, dan keterampilan yang lain. Yang keenam, kesimpulan ini boleh ditulis ataupun tidak. Yang jelas yang terakhir setelah selesai jangan lupa membuat tanda tangan serta nama lengkap. Formulir daftar riwayat hidup atau disebut biodata diri digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk melamar pekerjaan. Oke, berikutnya kita akan latihan mengisi ya. Oke, ini contohnya. Oke, ingat nama ditulis menggunakan huruf kapital di awal setiap kata. Devina Narendra, tidak menggunakan titik ataupun tanda yang lainnya. Tidak boleh disingkat ya, harus nama lengkap. Untuk anak-anak ketika nanti membuat daftar riwayat hidup setelah memahami materi ini, tolong penulisan nama sudah mulai disesuaikan dengan akte kelahiran. Jadi tolong dibuka dulu akte kelahirannya, kemudian tulis nama sesuai dengan yang tercantum di sana. Alamatnya jalan ditulis tidak boleh disingkat. Jadi Jalan Mawar nomor titik 65 RT. RW-nya tidak usah ditulis lagi RW tapi pakai garis miring saja. Kode pos 57612, nomor telepon tidak ada, bisa diganti dengan nomor handphone. Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal kelahiran, penulisannya Jakarta, koma. Jadi setelah nama tempat menggunakan koma. 8 November 2007. Novembernya huruf kapital ya, penulisan bulan. Warga negara WNI atau warga negara Indonesia, agama Islam misalnya. Ini untuk bidang yang diminati tadi, misalnya bidang kesehatan atau bidang pendidikan boleh diisi. Riwayat pendidikan, karena baru menempuh 2 jenjang pendidikan, maka dituliskan mulai dari TK. TK-nya apa,
kemudian dari tahun berapa sampai berapa. Untuk SD dia masih belum lulus, maka dituliskan dari 2002 sampai sekarang sekolah di SDN Menteng Dalam 01. Kalau bukan 2002 ya, ini misalnya 2000 kan 6 tahun, 2014 ya, sekarang 2020, 6 tahun, berarti masih di SD yang sama. Ekstrakurikuler dan kursus yaitu pramuka, bisa diisi dokter kecil atau marawis. Kecakapan melukis, kecakapan tadi keterampilan ya. Kesimpulannya, melukis dengan berbagai media merupakan keterampilan saya sejak TK. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. Tanda tangan dulu baru nama, Devina Narendra. Itu saya singkat karena tidak muat ya. Nanti kalau anak-anak membuat silakan ditulis lengkap. Itu tadi penjelasannya, tolong diperhatikan untuk penulisannya karena pengisian formulir itu banyak kesalahan ketika dilihat dari segi penulisannya. Jadi tetap cermat, dipahami dengan baik. Ini sangat berguna untuk nanti masa depan kalian. Tadi penjelasannya, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa disalin di buku catatan ya. Sampai jumpa.